Gimana anak-anak setelah melihat video tadi tentang kelautan? Baiklah, materi yang sekarang kita akan membahas tentang potensi kemaritiman Indonesia. Semoga hari ini kita bisa lebih baik lagi belajarnya. Tolong diperhatikan, jangan di-skip biar kalian menerima dengan baik. Apa saja potensi kemaritiman Indonesia? Nah, luas wilayah Indonesia 5,2 juta kilometer, luas daratan 1,9 juta kilometer, luas lautan 3,3 juta kilometer. Luas lautan hampir 2 kali luas daratan ya, jadi lebih banyak sekali dunia ini dihuni oleh lautan. Otomatis bahwa potensi sumber daya kemaritiman akan lebih banyak. Nah, sekarang persepsi apa sih itu maritim dan apa sih itu kepulauan? Negara kepulauan adalah negara yang memiliki ruang laut yang sangat luas tetapi belum dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Sementara negara kepulauan negara yang memiliki laut yang sangat luas dan mulai pemanfaatan dengan sumber daya yang dimilikinya. Nah, mudah-mudahan Indonesia sudah mulai menuju ke sana. Di dalam lautan tersimpan potensi sumber daya alam tambang. Seperti ada batu bara, ada bauksit ya. Nah, di situ ada juga biji besi di pesisir pantai. Nah, tetapi kita akan membahas bukan itu yang sekarang ya. Nah, ini adalah pesona alam laut Indonesia sangat indah sebagai tempat pariwisata. Laut adalah menjadi tujuan yang paling banyak dikunjungi warga negara Indonesia sebagai tempat destinasi wisata ya. Indah sekali Indonesia ini. Baik anak-anak, apa yang akan kita bahas hari ini tentang potensi kemaritiman Indonesia? Yang pertama, tentang perikanan, yang kedua tentang hutan mangrove, yang ketiga tentang terumbu karang. Dengan Indonesia yang sangat luas lautnya, otomatis budidaya ikan akan lebih banyak didapat. Hutan mangrove sepanjang ribuan kilometer ya yang dimiliki oleh Indonesia dan terumbu karang. Pertama tentang perikanan. Indonesia dengan 17.500 pulau, sektor perikanan Indonesia pasti sangat banyak. Nah, ini potensi perikanan tangkap kurang lebih 1 miliar per tahun. Potensi budidaya laut kurang lebih 10 miliar. Budidaya air tawar 2 miliar per tahun. Bioteknologi kelautan hampir 1 miliar tuh per tahun. Sekarang berdasarkan data Kementerian Kelautan dan Perikanan, Indonesia sektor perikanan meningkat. Hampir 10% meningkatnya. Target 50,65 kg per kapita meningkat menjadi 50,69. Berarti sadar bahwa bangsa Indonesia ini warganya sudah sadar memerlukan protein yang sangat tinggi. Jadi sudah sangat tercukupi. Sekarang yang kedua ada hutan mangrove. Buat apa sih fungsi hutan mangrove ini dan apa sih itu hutan mangrove ya? Hutan mangrove atau hutan bakau adalah tipe hutan yang berada di daerah pasang surut air laut. Saat air laut pasang, hutan mangrove ini tergenang air, tapi saat surut bebas dari genangan air. Umumnya hutan mangrove berkembang biak pada pantai yang terlindung. Apa sih manfaat hutan mangrove? Sebagai penyimpanan karbon, sebagai destinasi wisata, memberikan sumber energi yang banyak, mencegah intrusi air laut, mencegah erosi dan abrasi pantai. Nah, sebagai destinasi wisata, itu manfaat dari hutan mangrove. Pesona hutan mangrove di Indonesia. Kamu bisa lihat ya. Nah, ini di sekitar pantai berjajar ribuan kilometer hutan mangrove ya. Dan ini menjadi destinasi wisata yang sangat bagus. C tentang terumbu karang. Terumbu karang adalah terumbu atau batuan sedimen kapur di laut yang terbentuk dari kapur yang sebagian besar dihasilkan dari koral.
binatang yang menghasilkan kapur untuk kerangka tubuhnya. Jika ribuan koral membentuk koloni koral-koral tersebut membentuk karang. Nah, itu yang disebut dengan terumbu karang. Manfaat terumbu karang, satu manfaat sosial yakni mata pencaharian nelayan. Kedua, manfaat ekonomi yakni pembuatan obat-obatan, sumber makanan, dan objek wisata. Empat, manfaat ekologis yakni mengurangi empasan gelombang pantai yang dapat berakibat terjadinya abrasi. Nah, ini klasifikasi tipe terumbu karang berdasarkan bentuk dan hubungan perbatasan tumbuhnya terumbu karang. Satu, ada terumbu karang tepi. Nah, ini bentuknya seperti ini ya, terumbu karang tepi senang disimpan di pesisir pantai dan pulau. Adanya biasanya di Pulau di Nusa Dua Bali. Nah, itu ya di Bunaken. Itu contoh terumbu karang tepi. Yang kedua ada terumbu karang penghalang. Jadi sebelum ke laut yang dalam yang sangat luas, ada dulu lautan yang dengan terumbu karang jadi pemisah ya. Nah, yang ketiga ada karang cincin. Nah, lihat ada karang yang membentuk cincin yang kayak gitu. Yang keempat ada terumbu karang datar atau yang disebut dengan karang gosong. Nah, itu anak-anak untuk materi hari ini. Selanjutnya seperti biasa silakan Ananda kerjakan tugasnya. Sebutkan potensi kemaritiman Indonesia, sebutkan manfaat hutan mangrove, dan jelaskan klasifikasi terumbu karang berdasarkan bentuk dan hubungan perbatasan tumbuhnya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.